Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Merestorasi partai politik. Dalam demokrasi, partai politik adalah kunci. Posisinya sangat strategis, perannya pun amat menentukan apakah demokrasi sebagai panduan hidup sebuah bangsa putih bersih atau hitam kelam. Cukup banyak fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Yang tak kalah penting ialah partai politik berfungsi sebagai pabrik pemimpin bangsa. Lewat partai politik, calon-calon pejabat publik digodok agar punya kemampuan hebat untuk melayani rakyat. Melalui partai politik, para kandidat penyelenggara negara ditempa agar punya kapasitas mengelola negara secara paripurna. Intinya, semua peran yang melekat dalam diri partai politik mulia jika dijalankan sesuai hakikatnya. Pada prinsipnya, seluruh fungsi partai politik sangat berarti bagi kehidupan negeri jika diimplementasikan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Namun, harus kita tegaskan bahwa arti penting fungsi dan peran partai politik di Republik ini masih sekadar narasi indah di atas kertas. Belum ada satupun fungsi dan peran itu yang dijalankan partai politik sebagaimana mestinya. Sebagai sarana komunikasi politik, fungsi parpol belum maksimal sehingga tak sedikit rakyat yang memilih cara sendiri menyampaikan aspirasi. Pentas pilkada serentak yang sedang bergulir menjadi petunjuk nyata, sangat nyata, bahwa partai politik masih suka bertindak semaunya. Mereka yang seharusnya menjadi produsen pemimpin negara terlihat tak berdaya, sehingga di banyak daerah hanya ada calon tunggal. Partai politik tetap cenderung pragmatis dalam bersikap dan bertindak. Politik dinasti yang marak di pilkada kali ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa partai politik masih menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Mereka abai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Politik uang yang diyakini terus merajalela di pesta demokrasi kian menebalkan keyakinan akan kuatnya semangat pengabaian itu. Tidak mengherankan jika hasil survei dari waktu ke waktu konsisten menempatkan partai politik di posisi terbawah daftar lembaga yang mendapatkan kepercayaan rakyat. Harus dikatakan bahwa partai politik hanya besar dalam hal kuantitas tetapi kecil di sisi kualitas. Pada konteks itulah kita layak memberikan apresiasi kepada Partai Nasdem yang kemarin merayakan usia 9 tahun. Soal usia, Nasdem memang masih belia, namun mereka mampu memberikan warna tersendiri di dunia perpolitikan kita. Ia hadir dengan semangat restorasi, gerakan perubahan yang tidak sekadar gagah-gagahan, tetapi betul-betul diimplementasikan. Dengan platform politik tanpa mahar dan tanpa syarat, Partai Nasdem adalah pelopor bagi terwujudnya demokrasi yang bersih dan substansial. Nasdem pula yang terus mendorong penyederhanaan partai dengan menaikkan parliamentary threshold dari 4% menjadi 7%. Dengan ambang batas seketat itu, tidak akan gampang bagi kebanyakan partai yang ada sekarang untuk bertahan. Namun, Nasdem tak peduli kendati harus tereliminasi. Yang utama bagi mereka adalah kehidupan politik menjadi lebih baik. Langkah apik terkini, Nasdem akan menggelar konvensi calon presiden 2024. Mereka senantiasa menyuguhkan sajian politik dan praktik berdemokrasi yang maju dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga bangsa. Jelas dan tegas bahwa Nasdem mengedepankan politik kebangsaan, bukan politik yang mendewakan kekuasaan. Sudah saatnya seluruh partai politik memperkuat kelembagaan dan merestorasi diri agar mampu memainkan fungsinya secara optimal sehingga kepercayaan rakyat meningkat. Sebagai kunci dan pilar demokrasi, partai politik tak boleh terus-terusan kotor dan berkarat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, memang kita sama-sama mengatakan bahwa partai politik adalah seperti dalam editorial pabriknya calon-calon pemimpin bangsa. Tapi mungkin begitu seringnya kita melihat praktek politik yang di depan mengatakan A, di belakang bukan hanya B tapi minus A begitu, sehingga kemudian banyak masyarakat yang apatis atau bahkan ragu kepada partai politik. Pertanyaannya, kalau kita bicara soal restorasi partai politik, apakah itu benar-benar bisa dilakukan di Indonesia? Kan makna restorasi itu sendiri kan ada memuat beberapa hal. Kan? Pertama, dia melakukan perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan, bahkan mungkin ada perombakan besar-besaran. Perbaikan dalam pengertian menjadi lebih baik, tetapi juga mengembalikan fungsi partai-partai pada awal hitohnya lah kira-kira begitu. Bagaimana partai politik ini didirikan. Bagaimana spirit ketika bangsa ini mencapai kemerdekaan. Lalu juga memulihkan hal-hal yang selama ini mungkin orang sakit kan berarti perlu dipulihkan. Kalau partai politik sebagai sokoguru demokrasi, sebagai penopang utama demokrasi, sakit, maka dia harus dipulihkan, disegarkan. Kepada apa? Kepada ini loh bangsa ini, tujuan partai politik itu apa? Lalu fungsi partai politik itu apa? Itu harus dipulihkan lagi kepada semula. Lalu yang paling penting adalah mencerahkan, memberikan suluh, memberikan pencerahan kepada republik ini, kepada bangsa ini. Ingat, Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Nah, fungsi-fungsi partai politik harus merepresentasikan kemajemukan itu. Ingat, bangsa ini direkatkan atas dasar apa? Persatuan. Banyak hal-hal yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Karena adanya persatuan. Karena itu jangan mengkoyak-moyak persatuan. Itu yang paling penting. Negara kesatuan harus tetap menjadi prioritas utama. Itu menjadi tujuan umum dari partai politik. Mencapai cita-cita proklamasi, menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga ada tujuan-tujuan lain, yaitu ya sebagai menyampaikan aspirasi. Bicara soal teladan, Mas, kan ada pepatah bilang walk the talk ya. Jadi pemimpin dalam hal ini mungkin partai politik, dia harus melakukan apa yang dikatakannya supaya kemudian masyarakat percaya. Tapi kalau bicara korupsi saja, kita mengalami ada beberapa partai yang dengan tegas mengatakan tidak pada korupsi, ternyata oknum, walaupun kita bilang begitu, kadernya ternyata justru melakukan korupsi, bahkan korupsi dengan skala yang luar biasa besar. Nah, kejadian-kejadian ini kan membuat masyarakat jadi ragu, apakah benar partai politik ini mau merestorasi dirinya sungguh-sungguh. Tetapi kalau tanpa partai politik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan politik kita, kehidupan demokrasi ini. Itulah kenapa Bung Hatta waktu itu mengeluarkan maklumat nomor 10, karena Bung Hatta yakin bahwa jalan ekonomi akan stabil apabila proses-proses politik itu berlangsung secara terbuka, proses kompetisi politik itu, agregasi politik itu bisa dilakukan, lalu bagaimana kepentingan-kepentingan itu bisa diakomodasi, ada dikanalisasi. Nah, itu paling betul adalah melalui jalan partai politik. Nah, karena itu tidak mungkin Indonesia bisa stabil, bisa maju hanya dengan sistem yang monolit, sistem tunggal. Apakah itu otoritarian dan seterusnya. Karena itu kehidupan partai politik itu niscaya. Apalagi sebuah negara demokratis. Sebuah negara demokratis tidak boleh menghalang-halangi berdirinya partai politik. Karena itu kita tetap menyambut, misalnya ada tanggal 7 November kemarin dideklarasikan partai Masyumi. Masyumi Reborn. Itu boleh ya? Boleh. Partai Masyumi bukan partai terlarang kan. Partai yang dibubarkan oleh Bung Karno lalu kemudian membubarkan diri. Lalu ada Partai Umat sebelumnya yang sudah didirikan oleh deklarator PAN, Amin Rais. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun anak bangsa ini, daripada misalnya harus berjuang terus-menerus melalui jalanan yang efektivitasnya mungkin tidak sepenuhnya bisa kita rasakan. Dan eksesnya ya bahaya juga. Masuklah ke jalur konstitusional, masuklah jalur yang lebih bermartabat dalam demokrasi, yaitu apa? Melalui partai politik. Hanya memang itulah kenapa di editorial kita sebut sebagai perlunya restorasi
partai politik supaya tadi itu walk the talk. Masyarakat sudah sering dilukai. Karena itu inilah saatnya bagi partai politik untuk merebut kembali kepercayaan publik. Dengan cara apa? Ya tadi mengatakan apa yang dikatakan, panggung depan dengan panggung belakang adalah sama. Ketika misalnya politik tanpa mahar, maka di dalam praktek kehidupan sehari-harinya ya tetap politik tanpa mahar, tanpa syarat. Pertanyaan ini menarik Mas, pernyataan politik tanpa mahar. Karena ada seorang yang pernah maju ke pemilihan legislatif, tapi tidak lolos, mengatakan bahwa di daerah yang dia akan tadinya maju, itu bahkan seorang nenek-nenek datang kepada kampanyenya dengan berkata di depan begini, saya dapat berapa? Dan dia kaget karena bahkan rakyat konon katanya jadi sudah terbiasa dengan politik uang. Nah, pertanyaannya apakah memang benar politik tanpa mahar itu bisa? Di beberapa titik, di beberapa tempat bisa dilakukan dan itu nyata adanya. Jadi gini, awal mula politik tanpa mahar adalah ketika misalnya seseorang sebetulnya memiliki kompetensi, memiliki popularitas, memiliki elektabilitas, lalu mati atau layu sebelum berkembang gara-gara ada mahar yang tidak dia mampu bayar. Karena itu harus dihilangkan dulu. Fungsi rekrutmen politik, menciptakan generasi pemimpin, calon pemimpin, itu tidak boleh dipatahkan hanya gara-gara seseorang itu tidak memiliki uang. Baik, karena demokrasi hakikatnya mau mendengarkan yang lain, nanti di bagian berikut kita akan dengarkan pemirsa juga, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Mas Johan. Mas Kohar, bagaimana Pak Sunoto? Pak Kohar. Pertama selamat ulang tahun dengan ulang tahunnya Nasdem. Yang berikutnya adalah kita ngomong politik ada beberapa. Yang pertama definisi, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga syarat, dan yang keempat etika. Definisinya politik itu sebetulnya mulia, yaitu country management, bukan who gets what and who sit where, siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Nah, tujuan berpolitik, karena politik itu adalah country management dan partai politik adalah the part of politik, maka butuh syarat, ya kan? Jadi jangan ugal-ugalan, ya kan, harus beretika. Dan ibarat pisau tajam itu Bang Leo, Bang Kohar, jangan diberikan kepada anak kecil yang belum baligh, ya kan? Ini berbahaya. Jadi pisau tajam harus diberikan kepada orang yang udah baligh, dewasa dan matang. Yang ketiga, saya salut bahwa katanya Nasdem akan membuka konvensi untuk mencari calon presiden 2024. Dan ini harus dibuka untuk umum. Siapapun boleh masuk dan independen, tidak ada interest apa-apa. Yang terakhir, sebagai contoh untuk merestorasi partai politik adalah di parlemen itu Bang Kohar mestinya tidak ada fraksi. Karena begitu orang masuk Senayan, itu baju partai politik itu dilepas. Yang ada adalah komisi, karena komisi adalah keahlian. Jadi jangan di parlemen itu adalah masih tetap berkecimpungnya partai-partai politik yang diwakili oleh fraksi. Dan yang terakhir, siapa pemimpin yang harus dijaring? Harapannya adalah kita memperoleh pemimpin yang memenuhi SATF, Sidik, Amanah, Tablek, Fatonah. Jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Ditambah satu lagi adalah tajribah, yaitu berpengalaman. Terima kasih Bang Leo dan Bang. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Leo dan Mas Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengucapkan selamat ulang tahun Nasdem yang ke-9, satu-satunya partai politik yang menjadi harapan masyarakat luas di bumi Indonesia ini. Yang berani mengatakan tanpa mahar itu adalah harapan besar untuk masyarakat Indonesia. Selama ini kita tahu kalau kita hitung untuk calon bupati saja itu 500 juta satu kursi. Untuk gubernur itu 1 miliar satu kursi. Itu sudah rahasia
umum itu. Rakyat kecil pun banyak tahu tentang itu, Mas Leo. Jadi kita ini untuk ke depan kalau tidak ada restorasi partai politik, kita sulit mendapatkan pemimpin yang efektif untuk memikirkan rakyat. Pemimpin sekarang ini pemimpin partai politik, bukan pemimpin rakyat. Jadi tolonglah Nasdem ini merakyat, membuktikan diri bahwa tanpa mahar itu memang dibuktikan. Seperti di Jambi hari ini calon gubernur Nasdem tidak mengusung karena yang diusung tidak cukup kursinya. Itu harapan besar rakyat, termasuk saya sendiri dengan keluarga saya. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Rana, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Saya terkesan dengan kata-kata restorasi. Restorasi ini kan sebenarnya bukan bahasa Indonesia, kita mengadop dari sana. Tapi yang mempopulerkan betul-betul Pak Surya Paloh ini, bahasa restorasi ini. Sebelumnya itu. Tapi poin yang penting yang saya sampaikan, memang Pak Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya, itu sudah membuat jargon tanpa mahar segala-gala. Kayaknya saya, walaupun saya tidak tahu persis, tapi dengar cerita karena saya sedikit bergaul dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah saya, dan memang betul Nasdem itu tanpa mahar. Itu yang kita salut yang pertama. Jangan jadi partai politik yang seperti jargonnya bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Ada jargon tidak katakan tidak padahal korupsi, gitu kan? Ini yang nggak benar. Kami partai dakwah tetapi tetap korupsi. Nah ini yang nggak benar maksud saya. Partai politik kalau sejarahnya, historinya adalah untuk memperjuangkan ideologi-ideologi bagi sekelompok orang dengan masing-masing ideologinya. Itu sejarahnya kan. Nah mestinya mereka sadar betul bahwa bukan mencari pemimpin-pemimpin yang dadakan, pemimpin yang cuma kepentingan sesaat. Mestinya melalui pengkaderan yang baik, terpilihlah dengan seleksi alam orang-orang yang akan jadi pemimpin bangsa ini. Baik, harus menjadi pemimpin bangsa. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu Pak. Selamat pagi. Menarik para pemirsa ini, Mas Kohar. Dan kalau Pak Edward tadi mengatakan berdasarkan hasil pembicaraan atau mungkin mengecek di lapangan bahwa memang yang dikatakan tanpa mahar itu benar. Bagaimana Mas? Ya, ini harus menjadi tagline yang membumi, yang betul-betul walk the talk tadi itu dilaksanakan, dijalankan dengan secara konsisten. Kalau itu bisa dijalankan dengan secara konsisten, maka ada kesamaan, ada autentisitas antara apa yang dikatakan dengan slogan dan perbuatan. Gitu kan. Ini yang selama ini kan yang sering dicibir kan, antara slogan dengan perbuatan berjarak sangat jauh. Bertolak belakang malah. Bahkan bertolak belakang. Antara panggung depan dengan panggung belakang betul-betul berbeda. Nah ini yang harus dilakukan oleh jargon restorasi ini. Dan itu sudah dilakukan di beberapa titik. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketika memilih calon pemimpin, calon kepala daerah. Bahwa siapapun yang punya kompetensi, punya potensi, kemudian punya elektabilitas, dan punya kesanggupan untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, maka dia tidak boleh, tadi saya katakan, tidak boleh ditahan, dipatahkan di tengah jalan hanya gara-gara tidak punya uang untuk apa? Untuk membeli suara. Ini kan repot. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam transaksi politik. Anda akan memberikan apa dan berapa, sehingga nanti kami akan menentukan apa yang akan menjadi sikap kami. Kan kira-kira begitu. Itu yang istilahnya wani piro atau wani berani berapa itu ya? Betul, karena itu kemudian ketika ada ide konvensi untuk menjaring calon presiden, ini adalah ide gagasan yang masih paralel atau justru paralel tadi dengan politik, gerakan politik tanpa mahar dan restorasi gerakan perubahan itu. Nah ini penting untuk dilakukan karena apa? Karena 2024 presiden saat ini sudah tidak bisa lagi secara konstitusi. Sudah 2 periode ya? 2 periode. Maka harus dicari bibit-bibit baru. Nah konvensi ini yang terbuka ini yang bagus bagi proses rekrutmen politik. Kan fungsi partai politik salah satu diantaranya adalah itu. Melakukan rekrutmen politik, mengkader, mendidik calon-calon pemimpin, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan
konvensi. Apakah itu hanya nanti kemudian untuk orang yang sudah masuk ke dalam Partai Nasdem atau seperti apa? Kan kalau kita lihat, kalau kita dengar dari pidato yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, ada garansi bahwa yang berhak untuk mengikuti konvensi nanti bukan hanya kader dari Partai Nasdem, tetapi juga siapapun sosok boleh untuk mengikuti konvensi ini. Maka ini adalah tantangan terbuka. Dan ini sudah dikatakan 2 kali loh, bukan hanya sekali. Pertama kali disampaikan di ulang tahun lalu 2019. Sekaligus setelah Kongres kan, penutupan Kongres. Dan kedua ditegaskan lagi di ulang tahun kali ini, tahun 2020. Dan ini kan menunjukkan bahwa jalan menuju ke sana itu paling tidak sudah digaransi. Dan perkataannya masih sama persis. Artinya akan dilakukan penjaringan melalui konvensi yang terbuka untuk siapapun yang tadi supaya dengan menghasilkan, kalau menurut Pak Sunoto tadi itu sidik amanah tablek fatonah kan gitu. Nah, kemampuan untuk menjaring itu tidak akan terjadi apabila ada pembatasan-pembatasan. Terlebih lagi apabila ada transaksi-transaksi baik di ruang gelap maupun ruang remang-remang kan gitu. Nah, politik dengan sistem transaksional inilah yang harus digerus. Supaya apa? Masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap partai politik. Kalau bicara Nasdem tadi beberapa kali pemirsa Pak Edward mungkin ya mengatakan bahwa percaya dengan sosok Surya Paloh. Pertanyaan besarnya adalah kalau kemudian merestorasi itu hidup pada Partai Nasdem, apakah hanya berhenti di seorang Surya Paloh atau memang seluruh Partai Nasdem itu melaksanakan? Praktek gagasan yang disampaikan itu kan sudah dijalankan sampai pada level yang paling bawah. Artinya kan berarti ini bukan hanya slogan di atas, bukan hanya slogan elitis, slogan yang sudah sampai ke bawah dan diyakini, dijalankan macam-macam. Ada motifnya ya, karena kalau sampai saya berani macam-macam, risikonya saya dipecat misalnya kayak seperti itu kan tidak apa. Yang penting adalah jalan menuju perbaikan, menuju pemulihan, menuju pencerahan, menuju pada pengembalian pada khitoh bagaimana sebuah partai politik itu di Indonesia itu lahir, itu bisa tercapai. Baik, semoga kita benar-benar bisa melihat restorasi bukan hanya partai politik tentunya ya, bangsa juga ya Mas Kohar, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, sudah saatnya seluruh partai politik memperkuat kelembagaan dan merestorasi diri agar mampu memainkan fungsinya secara optimal sehingga kepercayaan rakyat meningkat. Sebagai kunci dan pilar demokrasi, partai politik tidak boleh terus-terusan rapuh dan berkarat, dan itu tugas kita bersama untuk mewujudkan partai politik yang bersih. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat. Metro TV, knowledge to elevate.